Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roni Niarkoi bersama baca buku bagian ke-9 ya. Dan sampai ke-9 ini buku Nishiki Boy Swimming Jewel. Oke, output hari ini adalah Banyuwangi Koi Show. Oke, inilah Banyuwangi Koi Show. Sudah lama. Tahun berapa ya? Tahun 2023. Semoga Banyuwangi lekas ada Koi Show lagi ya. Oke, yang mau kirim-kirim kaos silakan DM aja. Kaos Koi ya, terutama kaos Koi. Saya pakainya kaos Koi untuk live ini. Oke. Kita mulai baca Bismillah. Kita sampai ke ras Ginrin ya. Jadi Ginrin itu yang dimaksud dengan ini langsung Ginrin ya. Ginrin A, Ginrin yaitu Gosanke yang memiliki sirip perak atau Ginrin Kohaku, Ginrin Sansoku, dan Ginrin Soa. Jadi Ginrin Kohaku, Ginrin Sake, dan Ginrin Soa itu termasuk Ginrin A atau Ginrin Gosanke. Awal mulanya Ginrin pertama kali terlihat pada The First Yamakoshi Nishiki Goisho yang diselenggarakan tahun 4 Showa 1929. Yang menarik perhatian orang di antara koi yang tampil tersebut adalah sirip perak Kohaku. Hah? Kok sirip perak ya? Ini kan Ginrin. Dan meskipun corak tidak termasuk jenis unggulan, tapi sisik di seluruh tubuhnya seperti berlapis perak. Jadi Ginrin itu cemerlap-cemerlap gitu ya. Ginrin yang memancar, munculnya sisik perak disebutnya fuku. Biasanya kita panggilnya fukurin ya. Istilah ini hanya terbatas pada Ginrin ya, fukurin. Oke, bab berikutnya. Asal silsilah Ginrin yang pada akhir-akhir ini yaitu Daya Ginrin, yaitu Ginrin berkilau seperti berlian yang bersinar dengan brilian, yang awalnya diproduksi di Hiroshima. Tamagin sejak dulu diproduksi di Niigata, tapi akhir-akhir ini sudah hampir tidak dijumpai. Sesuai dengan namanya, Pearl Ginrin memiliki kemewahan seperti deretan mutiara kecil pada tubuhnya. Tapi ternyata ini merupakan turunan yang berasal dari silsilah Tamagin. Pearl Ginrin ini pun sudah terancam punah. Oh ya. Akhir-akhir ini Ginrin Showa terutama meningkat pesat dan banyak menghasilkan jenis unggulan. Peternak yang terkenal untuk jenis Ginrin Kohaku adalah Teradomari. Untuk Ginrin Showa yaitu Hiroi, Marusada, Takuma, sedangkan Sekiguchi merupakan mengupaya agar garis keturunan Pearl Ginrin tidak punah. Kalau di Indonesia yang sering saya jumpai untuk Ginrin-Ginrin yang bagus itu dari jaring suwek ya. Dari kipingan jaring suwek itu bagus-bagus Ginrinnya. Tapi yang lainnya juga bagus, cuma saya nggak tahu. Yang saya ketahui aja ya. Oke, jadi itu Ginrin A. Ginrin B, jenis Ginrin di luar kelompok Gosanke. Disebut juga Ginrin B. Di antaranya terdapat Ginrin Goshiki, Ginrin Shiro, Utsuri, Ginrin Asagi, Ginrin Ochiba, dan lain-lain. Ini biasanya yang jadi champion itu Shiro Ginrin ya. Tapi nggak menutup kemungkinan Ginrin yang lain yang berpola itu bisa champion. Khusus Ginrin Goshiki diproduksi sebagai ras unggulan yang tidak tiap tahun meraih Sakura Prize dalam All Japan Nishiki-Goi Promotion Association Show. Nah ini di tanah air ini di Indonesia itu jarang ya.
masih jarang ditemui. Gosiki gendrin. Baik gendrin A maupun gendrin B, sisi perak yang bertabur di seluruh tubuh koi akan memberi kesan mewah dan elegan. Ras-ras ini pun ternyata disukai oleh pecinta koi mancanegara. Peternakan Hiroi dan Minuma menghasilkan ras gendrin Gosiki yang berkualitas unggul. Nah, oke. Selanjutnya itu Beko. Beko merupakan jenis koi dua warna yaitu hitam dan putih. Hitam putih dengan sumi di atas dasar putih. Tapi kalau Shiro Utsuri dianggap berasal dari Showa Sansoku tanpa warna merah, maka Beko berasal dari ras Taiso Sansoku tanpa warna merah. Oleh sebab itu, saat ini kebanyakan Beko dihasilkan sebagai produk sampingan dari Taiso Sansoku. Di Izumiya, kadangkala dihasilkan Shiro Beko yang memiliki sumi besar-besar. Beko adalah ras generasi pertama. Selain Shiro Beko terdapat Aka Beko dan Ki Beko. Ya, Ki Beko jarang ya. Adanya maga. Jadi bukan Aka Beko, bukan Beko tapi oren Beko. Ya mas oren ya. Selanjutnya kita bahas ras kelompok. Ya ini ras ya. Ras Hikari Utsuri. Hikari Utsuri termasuk ras ini di dalamnya yaitu Kinki Utsuri, Kinsowa, dan Ginshiro Utsuri. Kinki Utsuri dibudidayakan oleh Sawata Aoki dan Hideo. Anaknya pada tahun 30-an Showa sekitar 1955. Hasil produksinya memang belum sebanyak yang ada sekarang, tapi ras ini sangat disukai di mancanegara karena termasuk tipe Hikari Mono. Kekuatan cahayanya menjadi sangat penting. Peternaknya antara lain Sakai Marusaka yang telah melanjutkan produksi terus-menerus selama bertahun-tahun. Jadi Sakai itu juga terkenal di Hikari Utsuri. Terutama Hikari Utsuri dari dari Showa. Hikari Utsuri Mono yang Showa Hikari. Atau kita panggilnya Kinsowa. Oke, ras berikutnya yang ras ke-15 itu yaitu Tancho. Koi yang mempunyai corak merah bulat hanya di kepalanya saja menyerupai Hinomaru. Apa itu Hinomaru? Itu adalah sebutan untuk bendera Jepang. Disebut Tancho. Diduga penamaan tersebut berasal dari Tancho Zuru, bangau mahkota merah yang hidup di Hokkaido. Termasuk dalam kelompok ini antaranya yaitu Tancho Kohaku, Tancho Sansoku, Tancho Showa, Tancho Gosiki, serta Tancho Kojaku. Sebenarnya masih banyak Tancho-Tancho yang lainnya, yang penting pokoknya polanya bundar di kepalanya. Polanya hanya di kepalanya aja, Hinomaru. Tancho sangat jarang muncul pada tiap ras. Misalnya Tancho Kohaku muncul di antara Kohaku, Tancho Sansoku muncul di antara Taiso Sansoku, dan Tancho Showa muncul di antara Showa Sansoku. Singkatnya corak merah yang biasanya muncul pada seluruh tubuhnya. Sedangkan ras ini adalah jenis yang disisakan pada waktu menyeleksi hanya bercak merah bulat yang muncul di bagian kepala saja, sehingga sangat berharga nilainya. Nah, Tancho ini sangat populer ya, banyak penghobi yang suka dengan jenis pola Tancho. Kalau dikatakan jenis, dia bukan jenis. Tancho itu hanya pola yang ada di kepala. Hanya pola Hinomaru yang terdapat di kepala pada jenis-jenis tertentu seperti di Kohaku,
nggak tertentu ya, pada semua jenis, pokoknya yang hanya ada di kepala, yang bentuknya inumaru itu disebut tancuk. Tapi kalau dewasa ini mungkin ke depan akan terjadi pemisahan mungkin ya. Bisa jadi kayak gitu. Tancuk A, tancuk B, tancuk C gitu ya. Dari tancuk A itu tancuk busanke, tancuk B tancuk non busanke, tancuk C nggak ada ya. Yang C itu biasanya yang polosan, jadi nggak ada tancuk yang berpola. Singkatnya, corak merah yang biasanya muncul di seluruh tubuh, sedangkan ras ini hanya jenis disisikan waktu menyeleksi hanya bercak merah bulat muncul di bagian kepala saja, sehingga sangat berharga nilainya. Kabarnya belakang ini telah dilakukan upaya meningkatkan presentasi eksistensi tanco ini dengan mengawinkan sesama jenis tanco selama beberapa generasi. Rupanya telah diproduksi cukup banyak tanco. Peternak ras ini yang terkenal diantaranya Maruju dan Hosikin. Oh, ternyata ada peternak yang membuat khusus tanco. Oke, koromo. Ras yang disebut koromo merujuk pada koi yang memiliki corak berbentuk bulan sabit berwarna biru tua pada setiap belas sisi yang bercorak merah pada kohaku. Berdasarkan perbedaan kombinasi warna biru tuanya, ras ini diklasifikasikan menjadi Aigurumo, Udugurumo, Sumigurumo, dan lain-lain. Oke, ini sering kalau di show ras gurumo ini biasanya yang sering turun itu Udugurumo, tapi tidak memungkinkan Aigurumo juga. Itu biasanya sangat sedikit, tidak mendominasi dalam sebuah show. Hanya beberapa ring size aja yang terisi oleh ras seperti Goshiki, Gurumo, dan ras tertentu ya. Yang biasanya full itu Gosanke, terutama Showa dan Shiro. Kalau Shiro kelas B ya. Seiring dengan pertumbuhannya menjadi besar, pigmen warna biru tua cenderung bertambah. Di antaranya ada tipe yang warna biru tuanya sudah muncul sejak kecil, tapi kebanyakan warnanya perlahan-lahan menjadi kehitaman ketika dewasa. Jika Anda ingin menikmati memelihara koi dalam waktu lama, mungkin sebaiknya memilih tipe yang warna biru tuanya baru muncul kemudian. Oke. Dulu disebut sebagai jenis yang jarang ada di antara kohaku. Tapi akhir-akhir ini hampir semua ras ini dihasilkan dari perkawinan sesama jenis. Meskipun disebut sangat langka, tapi kadang dijumpai pula Taiso Sansoku dan Showa Sansoku yang memiliki pola Koromo, yang disebut Koromo Sansoku dan Koromo Showa. Peternak Koromo yang terkenal yaitu Izumiya Otsuka dan Takigawa. Itu ya yang Koromo. Nah, selanjutnya Doitsugoi. Ini teruskan masih banyak ya. Oh enggak, tinggal dikit. Doitsu besok aja. Selanjutnya nanti Doitsugoi, Ujaku, dan Kumonryu. Monryu itu ternyata diakui sebagai kelas tersendiri, ras tersendiri ya. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang ras ikan koi atau tentang koi, tentang sejarah koi yang ada di buku, silahkan cek di video-video sebelumnya. Kalau nggak jelas silahkan komen di bawah. Oke, kalau nggak jelas lagi silahkan DM aja. Nanti kita ngobrol bareng-bareng. Oke, semangat perkoian Indonesia, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.